Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang itu bernama Yarmuk, dipimpin oleh panglima muslim yang sangat tersohor, Khalid bin Walid. Yarmuk ada di perbatasan Syria. Dalam sejarah Islam, sering dikenal dengan sebutan Syam, tempat pertempuran sengit pasukan muslim dan Romawi terjadi. Pasukan Islam bermarkas di bukit-bukit yang menjadi benteng alam, sedangkan Romawi terpaksa menempati lembah di hadapannya. Dengan jumlah tak kurang dari 240.000 pasukan Romawi, mereka kewalahan menghadapi pasukan muslimin yang hanya berjumlah 39.000 orang saja. Puluhan ribu pasukan Romawi baik yang berasal dari Arab, Syria, maupun yang didatangkan dari Yunani tewas. Peristiwa mengesankan yang kemudian akan tersuguh dalam perang ini terjadi saat tampuk kekuasaan dipegang oleh Umar bin Khattab, seorang pemberani yang lembut hati. Umar adalah satu-satunya muslim yang hijrah ke Madinah tanpa sembunyi-sembunyi dan tak ada satupun kafir Quraisy yang berani menghadangnya. Dan Umar yang sama adalah Umar yang memanggul sendiri gandum untuk rakyatnya. Umar juga memecat Khalid bin Walid dari panglima perang, kemudian menggantinya dengan Abu Ubaidah. Pada saat itu, Khalid adalah panglima dengan prestasi luar biasa. Pemecatan itu adalah bukti paham dan sayang Umar yang sangat pada Khalid. Tak perlu menunggu Khalid kolusi menjadi pengkhianat terlebih dahulu. Penempatan pasukan Romawi sangat tidak menguntungkan dalam peperangan ini. Kehebatan pasukan Islam juga membuat kagum para panglima Romawi dan komandan pasukannya, Gregorius Theodorus diantaranya. Ia ingin menghindari jatuhnya banyak korban. Dipilihlah saat istirahat, Gregorius mendatangi Khalid untuk perang tanding, duel 1 lawan 1. Sekilas tawaran ini dapat mengurangi jatuh korban. Namun bisa saja menjadi taktik sekaligus sebagai cywar dalam sebuah pertempuran yang malah dapat menganulir kemenangan pasukan muslimin. Pertarungan 1 lawan 1 itu terjadi disaksikan oleh kubu kedua belah pihak. Dalam duel maut itu, tombak Gregorius patah terkena sabetan pedang Khalid. Luar biasa. Rasa takjub begitu saja muncul di benak Gregorius. Betapa tidak? Tombak bergagang baja itu rontok oleh sabetan pedang Khalid. Padahal sepanjang pertempuran yang dipimpinnya, tombak itu menjadi tumpuan pertahanan dirinya. Kepiawaian Khalid memainkan pedangkah? Tenaganya yang kuatkah? Atau memang benar pedangnya diturunkan dari langit? Rasa penasaran panglima Romawi ini makin menjadi-jadi. Dia seperti baru menemukan lawan tanding yang setimpal. Pedang besar Gregorius dikeluarkan untuk menghadapi Khalid. Namun Gregorius merasa Khalid selalu memberinya kesempatan untuk mengelak. Untuk kedua kalinya, Gregorius merasa kagum akan sikap patriot Khalid yang saat itu sebenarnya sudah menang. Khalid bisa saja melibas lawannya saat itu yang sedang lemah. Tapi kegarangan Khalid di medan perang tidak menutupi kelembutan sikap kesatrianya. Pertanyaan itu akhirnya terlontar dari mulut Gregorius saat kepala kuda mereka berdua bertemu. Ya Khalid, coba katakan dengan sebenar-benarnya dan jangan bohongi saya. Apakah benar Allah telah turun kepada Nabi Anda dengan membawa pedang dari langit, lalu menyerahkannya kepada Anda, sehingga Anda memperoleh julukan pedang Allah? Saya tahu setiap Anda mencabut pedang itu, maka tidak ada lawan yang tidak tunduk. Semua itu tidak benar, tukas Khalid dengan singkat, seraya tetap mempermainkan pedangnya untuk menangkis serangan pedang Panglima Gregorius. Lantas, mengapa Anda dijuluki pedang Allah? Tanya Gregorius lagi. Dan bagaikan tumbuh saling pengertian, keduanya kemudian menghentikan ayunan pedang. Keduanya tegak berhadapan di tengah laga, masih tetap bersiaga dan meneruskan dialog. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia mengutus seorang nabi kepada kami. Semula kami menentangnya dan memusuhinya. Sebagian dari kami beriman dan mengikutinya. Saya termasuk pihak yang mendustainya dan memusuhinya. Tetapi kemudian Allah menurunkan hidayah ke dalam hatiku. Saya pun beriman dan menjadi pengikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, Ya Khalid, engkau adalah sebuah pedang di antara sekian banyak pedang Allah yang terhunus untuk menghadapi kaum musyrikin. Ia mendoakan saya supaya tetap menang. Sebab itulah aku dijuluki pedang Allah. Khalid menuturkan apa adanya. Saya menerima keterangan Anda itu dan tidak lagi percaya dengan segala legenda tentang diri Anda. Ujar Gregorius yang kemudian meneruskan pertanyaannya. Di dalam tugas dakwah Anda, apa sajakah yang Anda sampaikan?
mengakui bahwa tiada yang patut disembah selain Allah, dan mengakui bahwa Muhammad itu Rasul Allah, dan berikrar dalam hati bahwa ajarannya itu datang dari Allah. Jika seseorang tidak bersedia menerimanya, membayar jizyah, mengakui kepemimpinan Islam, dan setelah itu kami berkewajiban menjamin hak miliknya, jiwanya, dan juga kepercayaan, keyakinan, agama yang dianutnya. Jika ia tetap tidak mau menerimanya, pilihan akhir adalah perang, dan kami siap untuk itu. Jawab Khalid singkat, jelas, dan tegas. Sementara di kedua kubu pasukan yang masih bertanya-tanya tentang apa yang tengah terjadi di dalam perang tanding itu, Panglima Gregorius meneruskan lagi dialognya. Bagaimanakah kedudukan seseorang yang menerima Islam pada pilihan pertama pada hari ini? Kedudukan dan derajat bagi kami hanya satu di antara dua, yaitu apa yang ditetapkan oleh Allah, mulia atau hina. Tak peduli ia menerima Islam lebih dulu atau belakangan. Jadi, orang yang menerima Islam pada hari ini ya Khalid, apakah sama kedudukannya dengan yang lain dalam segala hal? Iya, Anda benar. Mengapa bisa sama ya Khalid? Padahal Anda sudah lebih dulu masuk Islam daripadanya. Kami memeluk Islam dan mengikat baiat dengan Rasul Muhammad SAW. Ia hidup bersama kami dan kami menyaksikan kebesaran dan mukjizat-mukjizatnya hingga beliau wafat. Sedangkan orang yang menerima Islam pada hari ini tidak pernah berjumpa dengan beliau dan tidak pernah menyaksikan semua itu. Jika orang itu mau menerima Islam dan menerima kerasulan Muhammad dan pembenarannya itu jujur serta ikhlas, maka sesungguhnya ia jauh lebih mulia daripada kami. Ya Khalid, keterangan Anda sangat benar. Anda tidak menipu, tidak berlebih-lebihan, dan tidak membujuk. Demi Allah, saya menerima Islam pada pilihan pertama. Pembicaraan itu disaksikan ratusan ribu pasukan Muslim dan Romawi. Pasukan Romawi terkejut dan panik, dan seru naik pedang pun ditiup guna mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap pertahanan umat Islam. Sementara, Panglima Gregorius bersyahadat dan minta pengajaran Islam di dalam kemah kaum muslimin. Setelah itu, ia minta disediakan air bersih untuk berwudu. Untuk pertama kalinya, ia melaksanakan sendi ajaran Islam yang kedua, sholat 2 rakaat. Pertempuran terus berkecamuk. Berlangsung 2 hari, medan laga bersimbah darah. Pasukan Romawi saat itu merasakan pedihnya kekalahan. Mereka kehilangan 50.000 prajuritnya. Prajurit yang selamat lari kocar-kacir ke Damaskus, Antakya, dan ada yang ikut Kaisar Heraklius ke Konstantinopel. Pedih juga menghampiri Khalid bin Walid di Bukit Berbatu. Gregorius yang setelah menyaksikan keislamannya ikut membantu pasukan muslim yang terbunuh oleh pedang Margitius yang sebelumnya adalah pasukannya. Gregorius telah syahid. Panggilan fitrah telah membimbingnya kepada Islam, kepada iman yang benar. Gregorius tak membutuhkan diskusi yang bertele-tele dan melelahkan untuk menerima Islam. Keberanian, kejujuran, sportivitasnya dan kehebatan strategi perang Khalid telah membawanya kepada pintu gerbang hidayah Islam. Pertemanannya dengan Khalid bin Walid sangat singkat, namun hal itu terjadi seperti ikan bertemu dengan airnya kembali. Kisah sahabat yang masuk surga tanpa pernah sholat. Ada salah seorang sahabat Nabi yang sudah dijanjikan surga, padahal dirinya belum pernah menunaikan sholat 1 rakaat pun semasa hidupnya. Dia adalah Amr bin Sabit bin Waqsi, yang merupakan seorang lelaki yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Pria yang juga kerap disapa Al-Usairim ini sebelumnya telah berkali-kali diajak untuk memeluk agama Islam. Mengutip kisah yang diterjemahkan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah, Usairim saat itu tetap bersikukuh menolak tawaran itu. Hingga akhirnya, suatu ketika Usairim datang bersama sahabatnya kepada Rasulullah SAW. Kala itu, Rasulullah SAW bersama pasukannya tengah berada di Uhud untuk mempersiapkan perang. Ia pun bertanya, "Di manakah Sa'ad bin Mu'adz?" Mereka menjawab, "Di Uhud." Ia bertanya lagi, "Di manakah anak-anak saudaranya?" Mereka menjawab, "Di Uhud." Ia bertanya tentang kaumnya, mereka pun menjawab, "Di Uhud." Atas kehendak Allah, Usairim diberikan petunjuk pada jalan yang benar ketika menjelang perang Uhud. Ia yang sudah menyadari bahwa dirinya perlu memeluk agama Islam, lalu mengambil pedangnya dan segera menyusul Rasulullah SAW. Dengan menunggangi kudanya, Usairim pun bergabung bersama pasukan muslim yang tengah berperang. Kaum muslimin yang melihat Usairim saat itu berkata, "Tinggalkanlah kami wahai Amr."
Mendengar perkataan tersebut, Usyairim lalu membalas menyahut dengan, "Aku sudah beriman." Akhirnya dia berperang mati-matian hingga menyebabkan dia harus terluka parah. Dalam perang tersebut, tidak ada seorang pun dari pasukan muslim yang mengetahui nasibnya. Usai perang tersebut, orang-orang dari keluarga besar Bani Abdul Ash'al pun berkeliling memeriksa para korban yang berjatuhan. Mereka yang tengah mencari korban dari pasukan kaum muslimin lalu mendapati Usyairim sudah dalam keadaan kritis dan tubuhnya masih terhujam tombak kecil. Mereka berkata, "Demi Allah, ini pasti Usyairim. Saat kami meninggalkannya, dia masih menolak perintah kami untuk masuk Islam." Semakin bertanya-tanya, mereka pun melanjutkan, "Apa yang membuatmu seperti ini? Apakah karena engkau merasa kasihan pada kaummu atau karena kecintaan kepada Islam?" Usyairim pun menjawab, "Karena suka pada Islam. Setelah menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, aku kemudian ikut berperang bersama Rasulullah SAW hingga aku mendapatkan musibah seperti yang kalian lihat saat ini." Tidak lama kemudian, Usyairim pun menghembuskan nafas terakhirnya. Keluarga besar Bani Abdul Ash'al lalu menceritakan kejadian tersebut pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ia termasuk penghuni syurga." Lalu dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Ia sedikit berbuat, akan tetapi diberi balasan." Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, tetapi ia sama sekali belum pernah sholat sampai akhirnya mati syahid. Jika ada orang yang tidak mengenalnya, maka mereka pasti bertanya tentangnya. Dia adalah Usyairim bin Abdul al-Ash'al. Kisah mengenai Usyairim sebagaimana yang disebutkan di atas diabadikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dan Ahmad dalam Sirah Nabawiyah. Kisah tersebut juga diketengahkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.